Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hasil Bahtiar dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep data mining. Dan saya kutip dari sebuah jurnal, yaitu judul jurnalnya Penerapan Data Mining untuk Prediksi Penjualan Wallpaper menggunakan Algoritma Klasifikasi. Dalam hal ini, di jurnal ini menggunakan C4.5. Ada banyak ya teman-teman, macam-macam metode untuk algoritma di klasifikasi ini. Lalu yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini saat ini untuk memperindah dinding tidak selalu menggunakan cat dinding, namun ada berbagai macam alternatif. Dan tentunya seiring berkembangnya zaman, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik di bidang komunikasi, lalu di bidang pengolahan data, atau di bidang informasi, itu jadi lebih mudah. Dan tentunya untuk mempermudah penjualan, memilih wallpaper mana yang banyak diminati konsumen agar disediakan stok untuk wallpaper tersebut, maka perlu adanya prediksi untuk penjualan wallpaper terbanyak dan metode klasifikasi menggunakan metode data mining algoritma C4.5. Sebenarnya ada banyak metode ya teman-teman terkait dengan algoritma klasifikasi ini. Dan kebetulan di jurnal ini menggunakan metode C4.5. Kemudian yang pertama ada permasalahan. Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat ditemukan masalah yang akan diselesaikan, yaitu merancang suatu sistem yang dapat membantu penjual dalam mengambil keputusan dan untuk memprediksi produk merek wallpaper mana yang banyak diminati oleh konsumen. Kemudian yang kedua ada metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode tadi yang saya bilang di awal, yaitu metode algoritma C4.5. Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat. Dan terkenal metode pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan. Nah, aturan dapat diubah dan lebih mudah dipahami dengan bahasa alami. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama ada pengolahan data, kemudian pengolahan data awal, lalu ke model atau metode yang diusulkan, kemudian eksperimen dan pengujian, lalu hasil akhirnya kita melakukan evaluasi dan validasi dari hasil. Nah, dalam metode ini itu memerlukan kita harus mencari nilai entropi, yaitu dengan rumus ini teman-teman, dengan keterangan S sebagai himpunan kasus, lalu N sebagai jumlah partisi S, dan PI sebagai proporsi SI terhadap S. Dan bukan hanya mencari entropi, kita harus mencari nilai gain teman-teman dengan rumus seperti ini. Dengan S sebagai keterangan himpunan kasus, A sebagai atribut, N sebagai jumlah partisi atribut A, SI sebagai jumlah kasus partisi ke I. Nah, kemudian dari rumusan tersebut akan ada hasil dan pembahasan teman-teman. Oke, masuk ke hasil dan pembahasan. Dalam tabel ini terlihat ada perhitungan manual, dan pada tabel ini terdapat 30 penilaian dan 6 penilaian yang menentukan minat konsumen terhadap wallpaper teman-teman.
bisa dilihat di tabel. Kemudian dari data perhitungan manual tersebut kita cari nilai gen dan entropinya teman-teman. Tabel dapat diketahui bahwa gen tertinggi adalah jumlah motif, yaitu sebesar sekian. Dengan demikian jumlah motif dapat menjadi nota akar. Ada dua nilai atribut dari jumlah motif, yaitu banyak dan sedikit, sehingga perlu dilakukan perhitungan lagi. Ini dari tabel terlihat ya teman-teman, nilai gen dan entropinya. Kemudian untuk hasil pembahasan berikutnya ada decision tree. Bisa dilihat pada gambar tersebut, dapat diambil keputusan bahwa jika jumlah motif banyak, maka minat konsumen banyak. Jika motif sedikit, maka minat konsumen juga sedikit. Kemudian bukan hanya decision tree, tapi juga dilakukan repeat minor. Setelah dilakukan dengan perhitungan menggunakan Excel ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Untuk sebelah gambar di kanan itu adalah hasil dari decision tree yang dicek dengan rapid minor. Dengan hasil tree sebagai berikut: jumlah motif sama dengan banyak, yang artinya sedikit sama dengan 6 dan banyak sama dengan 12. Kemudian yang kedua ada jumlah motif yang isinya sedikit. Jika sedikit sama dengan sedikit, maka hasilnya sedikit sama dengan 12 dan banyak sama dengan 0. Nah, kesimpulan yang bisa diambil proses pengambilan keputusan dalam pembelian wallpaper ini, yaitu yang pertama, yang menjadi faktor tertinggi mempengaruhi penjualan adalah faktor jumlah motif wallpaper teman-teman. Kemudian yang kedua ada faktor harga, ukuran, kualitas bahan, warna tidak terlalu mempengaruhi ya teman-teman, karena wallpaper dengan harga mahal, ukuran yang kecil, kualitas bahan yang baik, warna yang sedikit, ternyata masih banyak yang minat juga ya teman-teman. Jadi lebih ke warna yang minimalis tapi dengan kualitas yang bagus teman-teman. Nah, itu dia teman-teman hasil dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada banyak kata yang salah atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih karena telah menonton. Dan di masa pandemi ini lebih baik kita stay at home, di rumah aja teman-teman. Terima kasih.